Oh iya, udah masuk lagi. Silakan Pak Sutardi. Oke, shalom semua. Salam Pak Oke, Sutardi. suara. Halo. Ternyata tadi saya menggunakan visi, nggak bisa. Ya udah. Haleluya. Oke, kita ada 12 orang. Puji Tuhan. Good. Baik, apa kabar komunitas Home Plus? Bisa Puji dilewati. Tuhan. Bisa Kita dilewati. Bisa dilewati. Oke, puji Tuhan. Oke, hari ini sebagaimana yang sudah diminta Ibu Jess, yaitu pekerjaanku, pelayananku. Tapi maafkan saya Ibu, saya harus bertanya, ini semua berdomisili di Hong Kong atau bagaimana? Hongkong, Taiwan, Pak. Oke. Oh, Hong Hong Kong, Kong, Taiwan. Pak. Oke. Di sana bekerja atau memang bagaimana? Bekerja saya. kerja, Pak. Ada bekerja, Oke, ada oke, menikah, oke. Pak. Ada yang menikah, Pak. Oh, gimana ibu-ibu yang tinggal di Hong Kong? Enakan di mana? Enak di Hong Kong atau di Indonesia? Ayo buka mic, kita boleh santai. Gimana? Kalau kita kan ini Pak Sutardi, kita di Hong Kong Ya, sebagai ART gitu. oke, Kalau yang di nggak Taiwan masalah. itu kebanyakan menikah. Oh, Pak Hadi juga berkeluarga di sana. Terus Ibu wow. Alan Mhm. menikah, Mbak Mungkin cuma Sarah aku juga saja ya, menikah. Taiwan yang penjaga pasien. Oke, jadi ketika saya coba periksa kembali chat saya dengan Ibu Jess, oh iya Home Plus berarti ini senior semua kan begitu. Nah, saya Pastinya. juga tidak tahu apakah ada pembicaraan antara Hong Kong dengan Taiwan. Taiwan pun minta saya untuk melayani mereka. Dan itu hari memang pernah juga dari Hong Kong mencoba menghubungi, cuman saya waktu itu pas lagi di luar, nggak bisa. Dan baru hari ini kita bisa bertemu melalui Zoom meeting. Puji Tuhan. Nah, itu sedikit Iya. mungkin perkenalan. Saya sudah menikah. Ya, saya dengan istri 25 tahun menikah, belum punya anak, sudah oke. Dan tinggal di daerah Bekasi. Dan saya di Rehoboth sebagai salah satu tim pengembalaan, juga membawahi pelayanan diakonia. Puji Tuhan. Nah, kalau di Rehoboth, saya sudah 20 tahun lebih. Tapi walaupun udah 20 tahun lebih di Rehoboth, tidak mudah untuk berubah. Ya, dari saya punya kesempatan mendengar langsung bagaimana Bapak Gembala senior kita ya mengajar, saya harus jujur mengakui berubah itu tidak mudah. Cuman seiring dengan waktu baru makin menyadari, oh iya ya, puji Tuhan bisa dilewati. Nah, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, sebagaimana tema yang sudah di-share, yaitu pekerjaanku, pelayananku. Mari kita membuka kitab Kolose pasal yang ketiga, ayat 23. Firman Tuhan berkata demikian. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ayat ini tentunya sudah populer ya Bapak Ibu, tetapi mari kita coba soroti. Nah, kota Kolose, nama sebenarnya adalah Kolosai, yang berdekatan dengan Laodikia Hierapolis, yang terletak di pedalaman Asia. Kolose pada waktu itu adalah merupakan satu wilayah provinsi dari Romawi, wilayah Asia, yang sekarang ini kita kenal dengan daerah Turki, bagian Asia. Permasalahan yang dihadapi jemaat Kolose ini adalah ajaran sesat yang merongrong mereka. Bahkan kita tahu Paulus pun dituduh menjadi salah satu
yaitu pengajar sesat. Nah, yaitu pengaruh filsafat dan gnostik. Dan paham ini mempercayai bahwa materi pada dasarnya adalah jahat dan roh itu baik. Nah, kelompok ini juga berpengetahuan tinggi, tetapi dasarnya bukan dari Alkitab atau firman Allah, melainkan alam gaib atau mistis. Nah, Paulus sedang berbicara kepada jemaat, ya, komunitas Kolose yang bekerja ya sebagai hamba. Paulus ini mengajarkan serta mengingatkan kepada mereka untuk bekerja sepenuh hati, bertanggung jawab, sekaligus menunjukkan ketertundukan ya mereka kepada Tuhan atau pemimpin mereka, sekalipun bukan pengikut Kristus. Nah, hal ini pun boleh menginspirasi kita, saudaraku, Bapak Ibu yang terkasih, bagaimanapun pimpinan kita, majikan kita, seiman atau tidak, ingat, bagi orang yang percaya Kristus harus menunjukkan ketertundukannya. Jadi tidak boleh beranggapan, dia tidak seiman dengan saya. Tidak boleh. Justru karena kita percaya kepada Kristus, sekalipun majikan kita, pimpinan kita, bukan beragama Kristen, harus menunjukkan loyalitas kita. Nah, sikap bertanggung jawab dan menghormati sesama merupakan tuntutan dari keberimanan kepada Tuhan. Di pekerjaan apapun yang menjadi tanggung jawab kita yang dipercayakan melalui lembaga, instansi terkait, tidak terlepas dari berkat Tuhan kepada kita. Nah, ketika Bapak Ibu bekerja di negara orang jauh dari keluarga, tentu ada menjadi satu dilema. Tetapi ingat, keberadaan kita di dunia ini adalah karena Tuhan yang mengizinkan. Nah, sebagaimana firman Tuhan ini berkata, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan. Nah, bagaimana kita menghidupi kebenaran ini? Adalah mustahil ketika seseorang mengaku percaya kepada Kristus, ya, aktif melayani mungkin, bahkan menjadi PIC komunitas tertentu. Tetapi tak kala ia bisa membawa kedamaian, keteduhan bagi sesamanya, saya pribadi mempertanyakan keberimanannya. Dan seperti yang saya katakan tadi, Bapak Ibu, sekalipun saya pendeta, begitu lama juga mengikuti pengajaran dari gembala senior kita, tidak serta-merta mudah menunjukkan bagaimana orang yang percaya kepada Tuhan itu. Sebab kalau mau jujur, kita sering berkata percaya kepada Tuhan, tetapi kelakuan tindakan kita tidak mencerminkan bahwa kita adalah orang-orang yang mempercayai Tuhan. Nah, ini yang harus menjadi tanggung jawab kita. Ya. Nah, kalaupun saat ini ada Bapak Ibu yang bekerja sebagai tenaga medis, perawat, ingat, lakukan itu bukan hanya demi upah, tetapi lewat pelayanan yang kita gulirkan itu betul-betul orang bisa mengenal siapa yang kita percaya. Karena Alkitab katakan pohon itu dikenal dari buahnya. Jadi kekristenan kita tidak akan pernah dikenal orang dari aksesoris yang ada muatannya hal-hal yang rohani. Misalnya salib yang kita kenakan di anting kita atau di kalung yang ada mainannya salib. Tidak akan dikenal orang dari situ. Bahkan sering saya menganjurkan, kalau memang tidak siap mengenakan aksesoris rohani itu, mending dilepas dulu. Ya, mending dilepas dulu. Kenapa? Karena itu akan menjadi satu masalah bagi kita. Orang akan melihat, wah ini pasti Kristen. Tapi kok kelakuannya begini ya? Nah ini saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Nah kita yang bekerja seperti yang ada Ibu bilang tadi, ART, saya mau katakan ART itu bukan pekerjaan hina. Itu juga adalah pekerjaan mulia.
Kenapa? Karena setiap kita ini adalah memiliki keistimewaan tersendiri. Yang penting, dimanapun kita berada, lewat apa yang kita kerjakan itu harus memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan bukanlah selalu diwakili atau ditandai dengan seperti yang kita lakukan tadi, yaitu menaikkan pujian. Itu bagian terkecil. Tetapi memuliakan Tuhan itu adalah dikala kita melakukan pekerjaan tanggung jawab kita dengan penuh tanggung jawab, itu adalah pelayanan yang sesungguhnya. Karena Alkitab juga berkata begini, kamu adalah surat yang terbuka, yang bisa dibaca semua orang. Nah, dengan demikian, bagaimana kita bertarung di dalam kehidupan ini, ya, supaya betul-betul kelak kita diperkenan oleh Tuhan menyudahi perjalanan kita di dunia ini, bisa kita diperkenan di langit baru, bumi baru. Sekalipun memang Bapak Ibu ada yang jauh dari keluarga, tetapi percayalah, Allah yang kau percayai itu juga yang akan memelihara. Bahkan satu dari pernyataan dari gembala senior kita yang berkata, yang bisa memberkati keluarga kita, yang bisa melindungi keluarga kita, kita harus hidup di dalam kekudusan, hidup di dalam kesucian. Bagaimana itu? Apa yang dimaksud dengan kesucian itu? Apa yang dimaksud dengan kekudusan itu? Tentu kita sudah harus naik level. Kalau sudah kita tahu itu salah, tidak perlu lagi menyentuhnya. Tetapi yang ditekankan di situ adalah kekudusan hidup itu. Hari lepas hari, hidup kita ini, Bapak Ibu, makin sesuai, makin mendekati, yaitu seperti yang Tuhan mau. Nah, ini yang berat kekristenan. Kalau soal makan minum, ingat, percayalah, masing-masing ada orang rezekinya. Semua orang sudah punya takaran berkat masing-masing. Nah, yang penting adalah bagaimana kita mensyukuri apa yang kita punya. Sekali, tadi sengaja saya bertanya, gimana? Enak tinggal di Hong Kong atau di Indonesia? Nah, sebagian orang berkata yang sudah menikmati perantauannya, Pak, lebih enak di sini. Tetapi di balik enak yang dia nikmati, ada harga yang dia bayar. Dia harus jauh dari keluarga mungkin. Ya, dia juga mungkin harus terpisah dengan anggota keluarganya. Tidak jadi soal. Tetapi ingat, semua kita lakukan demi sebuah tanggung jawab. Nah, di sisi lain, Bapak Ibu, Saudaraku sekalian, bagaimana kita menghayati ini, bahwa pekerjaan kita itu adalah pelayanan kita. Ingat, tadi Paulus jelas menekankan, supaya apapun yang kita lakukan itu, semata-mata bukanlah kepada manusia. Tetapi kita menghayati, Tuhan, Engkau yang memberikan aku kesehatan. Engkau yang memberi aku keterampilan. Biar lewat apa yang kulakukan ini juga adalah pelayanan kepada Tuhan. Karena ingat Bapak Ibu, pelayanan itu tidak harus menjadi pendeta. Ya, tidak harus menjadi aktivis. Enggak. Saya berulang kali menekankan ya, bahwa menjadi pendeta, menjadi aktivis, menjadi pelayan hanya bagian terkecil dari pelayanan itu. Tetapi pelayanan yang sesungguhnya adalah keberadaan kita betul-betul mencerminkan bahwa ada Allah yang kita percaya. Secara khusus Bapak Ibu yang sudah memiliki menantu misal, bagaimana kita memperlakukan mereka? Ya, jangan begitu aktifnya kita mengikuti kegiatan rohani, tapi perkataan kita sering membuat orang tersinggung, gak aman sama kita. Nah, ini yang harus kita jaga. Nah, begitu juga misalnya di pekerjaan kita. Kita sudah lakukan baik-baik, sudah rapi, selalu aja kurang, selalu aja diomelin. Bahkan saya mau kasih tahu, Bapak Ibu, ingat, di balik upah yang kau terima itu, sudah include dengan omel-omelannya di situ. Jadi kita tidak komplain, dan kita ini tidak resisten dengan yang namanya kritikan
dan masukan. Nah, di sisi lain, saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana kita menghidupi ini? Supaya pekerjaan kita itu adalah sebuah pelayanan. Ingat, tidak semua kita dipanggil jadi pendeta. Tetapi ketika Bapak Ibu dipanggil sebagai ART, sebagai perawat, sebagai istri, ingat, disinilah kita harus mengabdi. Ya, saya lihat komunitas kita ini banyakkan ibu-ibu. Mudah-mudahan ini ada ikut dengan suaminya. Nah, tentu istri yang beriman ini, istri yang menyadari bahwa dia adalah hamba Tuhan. Nah, ocehannya itu sudah mulai dikurangi. Sekalipun wanita itu setiap hari harus menghabiskan 12.300 kata setiap hari. Tetapi ingat, walaupun suami kita sering membuat kita kecewa, sering membuat kita jengkel bahkan marah, ingat katakan kepada Tuhan, Tuhan, aku wanita tidak sempurna. Karena ketidaksempurnaanku, aku membutuhkan dia ada di sisiku. Begitu juga dengan suami. Bukan karena kesempurnaannya, dia menyadari kekurangannya, sehingga ia membutuhkan istri ada di sampingnya. Dan ingat, Bapak Ibu, kita ini yang masih Tuhan perkenankan hidup bersama, suami istri, nikmati kebersamaan. Jangan setelah merenggang nyawa, baru menjerit-jerit, gak ada gunanya. Haleluya. Nah, di sisi lain, yang boleh kita lakukan, misalnya Bapak Ibu, saya bersyukur dengan adanya komunitas Home Plus, ya, ini bukan hanya sekedar agenda pertemuan kita, tetapi kita juga mengikuti zaman perkembangan teknologi. Ya, dengan adanya teknologi ini kita bisa bersekutu satu dengan yang lain, terhubung dalam Zoom meeting. Sekalipun memang ada dilemanya. Kenapa? Ketika kita menyanyi, kalau satu menyanyi yang ikut yang lain, waduh, jadi feedback, ya. Tapi next ke depan, misalnya ada yang pimpin, biarkan dia yang nyanyi sendiri, semua mic di mute. Jadi tidak feedback satu dengan yang lain. Tetapi kita bersyukur, tidak harus di satu tempat, tapi melalui Zoom meeting di ruang digital ini. Wow, yang jauh bisa menjadi dekat. Tetapi sebaliknya, gadget juga saat ini adalah menjadi bumerang bagi keluarga, di mana yang dekat jadi jauh. Maksudnya Sutardi gimana? Kadang-kadang saya perhatikan, ya, bukan cuma jemaat, saya lihat diri saya sendiri. Kadang-kadang saya asik scroll, ya, waduh kok begini. Saya lihat istriku, wow, setelah capek baru gue bilang, belum tidur, gitu ya. Waduh, nah ini nggak boleh nih, saudaraku yang Tuhan Yesus kasih. Tetapi Bapak Ibu yang jauh ya, ada di Hong Kong, saudaranya di Indonesia dengan adanya teknologi, bisa video call, bisa Zoom meeting. Wow, keren. Tetapi ingat, dengan semakin canggihnya teknologi, fasilitas yang kita punya, ini harus membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Nah, itu sebabnya Bapak Ibu, tentu kami yang dipercaya untuk melayani komunitas ini, tetap kita harus juga saling mendoakan. Kenapa? Karena pendeta pun tidak kebal yang namanya dosa. Tidak ada yang kebal dengan dosa. Jadi, pekerjaanku adalah pelayananku. Artinya yang pertama, supaya apapun yang kita lakukan, Tuhan dimuliakan. Yang kedua, pekerjaanku, pelayananku, itu adalah ibadah kita. Yang ketiga, pekerjaanku adalah pelayananku. Karena itu semua adalah mengandung di kekekalan nanti. Dengan demikian, saudaraku, saya tidak panjang lebar untuk menguraikan ini. Kita akan share satu dengan yang lain, supaya kita boleh tukar pikiran satu dengan yang lain. Tuhan berkati. Saya serahkan kepada pihak yang berwajib untuk memandu kita. Ibu Jess. Pak Sutardi, selamat malam. Malam Ibu. Sorry ya, saya tadi agak ada masalah teknis dikit.
Tidak apa, bisa dimengerti Pak Sutardi. Iya. Oke, baik. Pertama sekali pastinya kami dari Home Hong Kong mengucapkan banyak terima kasih untuk kesediaan dan waktunya Pak Sutardi yang meluangkan buat kami ya, karena pastinya Bapak Sama sangat Ibu. kami paham sekali. Jadi terima kasih banyak Pak Sutardi. Sama-sama Ya, Ibu, dan sama-sama. dan pekerjaanku, pelayananku sangat memberkati sekali Pak Sutardi untuk mengingatkan kami bahwa ketertundukan dan tanggung jawab sebagai bentuk penghormatan kita kepada Tuhan yang kita percayai sehingga dapat memuliakan Allah. Ya demikian. Ya memang satu menjadi satu pergumulan kami pastinya sebagai perantau ya di Hong Kong ini mengenai pekerjaan yang supaya bagaimana pekerjaan kami ini bisa menjadi pelayan kami di situ memang Amin. diperlukan satu kedewasaan mental ya. Kadang-kadang kalau kita menghadapi satu kendala di Hong Kong itu memang ya karena di Hong Kong itu kan sudah etnisnya juga sudah berbeda, dari budaya juga sudah berbeda, itu memang sangat 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 bagaimana ya? Sangat menguras ya pastinya untuk kami yang di Hong Kong ini bagaimana mengaplikasikan pengertian kebenaran yang sudah kami pelajari pastinya di Rehoboth ini memang luar biasa dan itu membutuhkan perjuangan Pak Sutardi. Seperti Ibu Jen itu. sudah berapa lama di Hong Kong? Kurang lebih berapa ya? 10, 4, 6, kurang lebih 18 tahun Pak Sutardi. Wow. Iya, Wow. sudah keburu tua nih di Hong Kong. Makanya jadinya masuknya home plus ini Pak Sutardi. Tapi memang masih perlu banyak Oke. belajar sekalipun mungkin dari usia kami ini hopeless ya, tapi di dalam kerohanian memang masih perlu sangat belajar ini Pak Sutardi. Makanya Sama-sama Ibu, sama-sama. kami pastinya yang di Hong Kong sangat berterima kasih sekali. Dan ini pastinya satu kehormatan yang biasanya saya cuma lihat Pak Sutardi di TV, gitu kan ya. Nah, ternyata pada malam ini kami boleh berbincang-bincang dan menerima nasihat Tuhan yang indah sekali. Terima kasih Pak Sutardi. Untuk rekan-rekan yang Sama-sama, lain, sama-sama. silakan Mbak Lisa atau Mbak Murti, Mbak Wina, barangkali ada yang ingin disampaikan atau ingin sharing. Mumpung ada Pak Sutardi yang membawa kita untuk mengenal Tuhan lebih lagi. Bagaimana Ya, Mbak kita Vivi, ya, silakan. Mbak Vivi, Mbak Nena, mungkin ada pertanyaan atau merespon atau mau kesaksian. Oke. Selamat Mbak malam. Nena. Salam Pak Sutardi. Shalom Ibu. Hari ini kita membahas pekerjaanku, pelayananku. Memang ini sesuai banget dengan pekerjaan kami ya. Saya bekerja di Taiwan yang merawat pasien demensia gitu. Topik ini betul-betul mengena banget gitu. Karena dalam merawat pasien itu saya harus ekstra sabar gitu. Saya harus mengasihi pasien ini seperti saya itu bekerja atau tunduk kepada Tuhan seperti itu. Jadi saya harus betul-betul bagaimana ya? Karena untuk merawat seorang pasien yang demensia itu memang butuh ekstra sabar gitu. Karena saraf-saraf otak mereka itu sudah nggak normal seperti itu. Kadang-kadang ya
kadang-kadang sudah kayak orang sakit jiwa gitu, sudah nggak ingat apa-apa, sudah lari-lari, sudah marah, yang emosinya itu tidak terkendali seperti itu. Makanya saya itu harus belajar, memang betul-betul belajar menekan emosi, belajar mengasihi. Seperti saya itu mengasihi gini, seandainya ini ibu saya, ibu kandung saya, bagaimana saya mengasihi pasien ini seperti ibu kandung saya sendiri, seperti itu. Saya letakkan seperti itu, makanya saya bisa lebih menekan emosi. Karena apa? Ibu saya melahirkan saya, merawat saya gitu. Saya samakan dengan seperti itu. Kalau saya maksudnya saya menganggap ini pasien, ibunya orang gitu, itu akan emosinya itu beda gitu. Makanya di sini saya itu harus betul-betul merendahkan diri di hadapan Tuhan gitu, minta tuntunan Tuhan, minta Roh Kudus itu mengajari saya untuk bagaimana saya bersabar, bagaimana saya menghadapi pasien ini, bagaimana saya itu harus betul-betul gimana ya, melayani pasien ini seperti saya melayani Tuhan, seperti itu. Dan puji Pasien Tuhan, Ibu boleh saya tahu usianya berapa? usianya 86 tahun Pak, tapi karena beliau ini mengalami pendarahan otak, makanya harus dioperasi. Setelah operasi itu beliau ini sudah nggak normal gitu, karena ada satu saraf itu yang putus tidak bisa tersambung lagi gitu. Jadi kayak sudah kadang-kadang itu kayak orang gangguan jiwa Pak, seperti itu. Makanya Mungkin satu hal yang saya bisa share sama Ibu begini. iya, Itu pemikiran Ibu itu sudah benar. Artinya membayangkan mereka adalah orang tua kita sendiri. iya, Tetapi di sisi lain adalah yang harus juga Ibu perjuangkan adalah engkau merawat dia bukan semata-mata demi uang. iya, Tetapi iya, di balik sentuhanmu itu, di balik tenagamu itu adalah ada kasih Tuhan yang mengalir. iya, Dan saya berharap setiap hari Ibu ketemu dengan yang Ibu rawat, biar Tuhan memberikan kekuatan sama Ibu. Bahkan iya, ketika engkau menyentuhnya, bukan tangan Ibu Nena yang dia rasa, tetapi ada tangan Tuhan. iya, amin, Amin. Ada tangan Tuhan. amin, Dan saya mau kasih tahu sama Ibu, pekerjaanmu itu mulia. amin, Pekerjaanmu Amin. itu mulia. Dan saya berharap sebelum dia meninggal, dia boleh merasakan satu sentuhan kasih yang tulus, yaitu melalui hidup Ibu. amin, Ibu tetap semangat. amin. Tuhan berkati. Terima kasih Pak. Oke. Ada yang lain? Terima kasih Mbak Nena, Mbak Lisa, sama- Mbak Vivi, Mbak Wina, Mbak Sarah. Ayo buka mic. Baik, saya Pak ya. Saya Oke, Ibu Lisa. Oke. saya mau sharing. Kalau saya itu kerjanya di pabrik Pak. Jadi berhubungan dengan banyak orang. Oke. Orang kan ya setiap orang memiliki kepribadian masing-masing ya Pak ya. Jadi untuk bisa memahami masing-masing pribadi orang itu emang nggak mudah Pak. Tapi saya juga mau berusaha lah. Seperti Tuhan masih mau menerima saya dengan segala kelebihan dan kekurangan saya. Saya sekarang juga berusaha untuk bisa menerima segala kelebihan dan kekurangan orang lain. Sebab sebab orang itu kan agak kadang ketika aku dalam 1 hari 2 hari aku kadang selalu pasti agak benturan di sana sini lah Pak ya. Terkadang aku harus mengang emosi. Kalau emosi ogah engkar hal lain lagi, kesabaran lah. Kalau kesabaran udah engkar di tingkat yang lain lagi. Jadi emang nggak mudah Pak, emang bener. Terkadang hampir aku bangun jujur aja, tapi tetap akan saya berusaha lah ya, berusaha. Karena Tuhan bisa mengasihi saya juga harus bisa mengasihi mereka. Ya gitu aja dari saya Pak. Terima kasih. Oke. Itu Terima kasih, Mbak pola Lisa. pikir Ibu itu sudah benar ya. Sudah benar. Artinya
saya juga harus katakan kepada Ibu, Tuhan Yesus saja nggak bisa senangkan semua orang. Namun, bagaimana kita menjadi satu teamwork? Nah, itu sebabnya memang ya kemajuan teknologi ini membuat manusia cenderung jadi egois. Tidak mau diganggu apa segala macam. Tetapi ingat, keberadaan Ibu pun sebagai karyawati di sana adalah itu panggilanmu. Itu panggilan. Nah, terus bagaimana kita menghadapi orang yang bikin kita kesal, apa segala macam? Alkitab bilang begini, kalahkan kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini berat, ini setengah mati ini. Tidak bisa. Tetapi ingat, kalau Tuhan yang suruh, pasti bisa kita lakukan. Karena Alkitab bilang begini, justru di tengah kelemahan kita itulah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya, jadi dengan demikian Ibu Lisa, saya berharap kesempatan Ibu bekerja di sana adalah supaya lewat hidupmu orang juga mengenal Tuhan. Bahkan tetap Ibu harus care dengan sesama. Karena itulah yang akan menunjukkan bahwa Ibu Lisa itu memiliki kelebihan yang tidak dimiliki orang lain. Dan ingat, Ibu Lisa itu istimewa Tuhan ciptakan. Jadi, tetap Ibu semangat, belajar tersenyum, walaupun hati agak mengkel dikit. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Ibu harus tetap semangat. Ya, ingat, hati yang gembira adalah Obat yang manjur. Obat yang manjur. Ya, betul. Dan usahakan Ibu, saya coba praktekkan ya, segarang-garangnya orang, sebengis-bengisnya orang, kalau kita senyum, wow, itu udah bagian dari masalah itu sebagian sudah terselesaikan. Jadi besar harapan saya, Ibu Lisa tetap bisa survive, ya, bekerja dan juga mengabdi bagi Tuhan. Tuhan memberkati Ibu Lisa. Amin. Terima kasih Pak. Pak Menababan, Mbak Lisa, Bu Alang, Mbak Sarah, Pak Hadi, silahkan. Ya, yang lain. Oke, Ibu Sarah. Oke, selamat malam Ibu. Jadi aku. Selamat malam, shalom Pak Sutardi, salam kenal ya. Ya, saya sering juga melihat Pak Sutardi di khotbah di YouTube ya. Salam kenal. Saya tinggal di Taiwan, nikah di sini dan pekerjaan saya di rumah sakit. Ya, saya saat ini di rumah sakit, pekerjaan di rumah sakit. Nah, kata Mbak Nena tadi ya, saya menghadapi satu pasien yang bermacam-macam, yang kedua majikan yang bermacam-macam, ada suster, ada dokter, ada keluarga pasien ya. Yang kata Pak Pak Sutardi tadi untuk Mbak Nina itu juga saya lakukan di tempat pekerjaan saya. Kita merawat pasien yang di rumah sakit itu yang lebih mungkin sedikit kita ini sebagai anak Tuhan ya, yang paling sangat membantu pasien di masa-masa transisi dirawat itu, satu, hilang harapan, sukacita, damai sejahtera, dan kalau kita bisa membawa pasien ini merasakan kasih yang kata Pak Sutardi itu tadi, dan saya berusaha, karena kita belajar, kita sudah diberikan kasih, kita sudah merasakan kasih, dan kasih itu kita impartasikan, terutama ke pasien. Karena ke pasien merasakan, pasien kita merasakan, oh ya, mungkin 1-2 minggu, tadinya kok seperti ini masuk rumah sakit. Setelah 2 minggu kita rawat, ya, 2 minggu kemudian keluarga lihat, mama, papa, mbah, anak, suami, itu bisa melihat. Paling keluarga pasien begini, oh iya, ini perawat kok beda cara merawatnya gitu. Karena ada sebagian Pak Sutardi, satu pasien itu sudah manggil perawat 5, ke-6, ke-7. Dan mungkin saya diantaranya itu adalah ke-7. Gitu. Dan saya merasakan damai sejahtera yang Tuhan berikan dan
kita menginterpretasikan kepada pasien, keluarga, itu saya enggak tahu, orang kasih tahu paling kantor. Oh ya, Sarah, tadi keluarga pasien itu nelpon. Servismu cuman begini yang aku tahu gitu. Dan itu biarlah Tuhan yang, nama Tuhan yang dimuliakan apa yang saya lakukan. Terima kasih Pak Sutardi, sangat memberkati. Yang apa namanya judulnya khotbah hari ini, pelajaran hari ini adalah pekerjaanmu adalah pelayananmu. Itu. Terima Baik. kasih. Bu Sarah, bisa juga gini tanpa Ibu juga harus resmi, setiap kali Ibu merawat pasien, doakan. Doakan Ya, mereka, itu, Pak. tidak harus misalnya tutup mata atau gimana, tapi sembari kau pegang, minta Tuhan menjamah mereka. Haleluya. Amin. Itu juga dilakukan. Dan Ibu pasti Tuhan percayakan untuk itu ya. Satu kesaksian, kadang-kadang kita kan dulu ada program ABAM. Nah, program ABAM itu adalah banyak dari daerah. Nah, suatu ketika ada beberapa orang yang saya layani di luar kota bertalian dengan kuasa gelap. Wow, gimana ini gitu ya. Tapi di situ saya lihat bagaimana Tuhan membela pekerjaannya, bukan karena saya. Bukan. Tapi ternyata jarak jauh pun, karena kita tahu Allah itu tidak pernah bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Ya. Dan yang saya layani ini satu anak muda di Tulung Agung. Di Tulung Agung, bahkan saya bilang sebelum saya doakan itu, kamu tidak boleh saya doakan sendiri, harus ada keluarga yang mendampingi. Nah, ketika saya doakan, ya puji Tuhan, ya anak ini bisa survive. Bahkan bukan cuma itu. Bahkan kadang-kadang, Bu, ketika saya juga mendoakan orang ya, wow, di situ kita terkagum-kagum. Tetapi ingat, fokus kita tidak boleh di perkara ajaib. Fokus kita tidak boleh di mujizat. Fokus kita di mana? Yaitu ketaatan. Karena mujizat bisa seketika Tuhan kerjakan. Tapi untuk merubah, membaharui watak karakter itu sepanjang hayat kita. Jadi saya berharap dengan pekerjaan Ibu Sarah, engkau boleh Tuhan pakai menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan berkati Bu Sarah. Terima kasih. Terima kasih Mbak Sarah. Siapa? Mbak Vivi? Dehendra? Masih Bu ada? Alan? Mbak Wina? Buka suara dong. Mbak Wina. Mbak Wina senyum-senyum tok loh. Ya Mbak Murti sendiri. Sebentar, kalau belum ada, udah nggak ada, aku tak maju, tak ngomong. Oke, siapa? Halo, Ibu. Pak Sutardi. Halo. Shalom, Ibu. Saya terima kasih Pak Sutardi. Biasanya saya juga melihatnya di YouTube. Sekarang bisa melihat walaupun lewat Zoom. Sangat terberkati. Ya, pekerjaanku adalah pelayananku. Nah, itu memang bicara mudah seperti tadi, tapi waktu melakukan itu biasanya antara daging dan itu, nah tuh. Saya juga seperti saya seperti Mbak Nina, saya juga melayani orang yang sudah tua, itu sudah pikun, tapi dulu saya melayani suaminya. Nah, suaminya itu yang bikin saya itu terperangah gini, ini kesaksian dikit ya, ini bukan. Itu suaminya itu ingin mati karena stroke, nggak bisa bergerak, hanya di tempat tidur. Itu anaknya ngomong, Wina, kamu kerja di sini untuk penginjilan. Walaupun ini nggak percaya Tuhan Yesus, kamu kan percaya Tuhan Yesus. Jadi kakek ini aku serahkan kamu supaya percaya pada Tuhan Yesus. Nah, jadi saya dari masuk ke majikan sini, saya itu kan sedikit-sedikit bahasa Hongkong itu
bahasa Hongkong yang Alkitab itu saya puji Tuhan bisa gitu dikit-dikit ya. Jadi saya dari perjanjian baru sampai perjanjian lama itu aku bercerita di dekatnya gitu. Masuk nggak masuk itu dia kan, kalau saya percaya Tuhan Yesus sekarang, saya apa bisa mati gitu. Dia karena pikirannya mau mati itu. Dia nggak percaya Tuhan, tapi dia mau mati itu. Tapi setelah ini sikat kirata aja, dalam waktu dia mau meninggal, itu dia itu eh, tangannya itu terlentang gini seperti ketemu Tuhan Yesus dan saya ngomong sama kakeknya, "Kek, aku sudah menjagamu sudah sampai kakek mau meninggal. Kalau kakek ketemu Tuhan, bilang saja saya mau ikut Tuhan. Kalau memang ada dosa-dosa yang pernah kakek lakukan, minta ampun." Nah, bilang gitu. Nanti kakek ketemu saya kalau di surga, bilang gitu. Tapi tangannya itu menggapai istrinya yang di dekatnya. Istrinya kan dikon gitu. Saya merasa kakek ini eh, mengingat istrinya ini ya, terus bisikin dalam telinganya, "Kek, kalau memang kakek itu mau pergi, silahkan pergi, nenek saya jaga," gitu. Nah, setelah itu memang di dalam rumah, ini bukan di rumah sakit ya, dia meninggalnya di rumah, hanya saya sendiri gitu. Dia langsung meninggal. Aku kira dia menerima Tuhan walaupun belum dibaptis. Itu hanya sekilas yang tadi, pekerjaanku adalah pelayananku gitu. Dan saya itu merasa apa ya? Kenapa lagi ya? Saya itu merasa saya mendoakan untuk keluarga saya yang percaya Tuhan, tapi kok malah majikan gitu. Kadang itu nggak sesuai yang saya pikirkan gitu, Pak. Jadi saya itu kadang, aduh kok bisa gini ya gitu. Hanya situ aja kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, jadi memang ya eh, kepada kita semua memang yang lebih kita fokus itu adalah harus ditindakan di perbuatan. Karena kita, Tuhan, tidak peduli atau tidak terlalu tertarik dengan pendapat kita. Tetapi Tuhan sangat peduli dengan tindakan perbuatan kita. Jadi, wow, saya bersyukur ya, berterima kasih walaupun ini kita ketemu pertama by Zoom, tapi saya bisa merasakan bagaimana beban para ibu-ibu ini ya, bapak ibu ini yang ada di Zoom ini untuk melayani Tuhan. Artinya, situasi mengajari secara alami bagaimana harus berbuat sesuatu. Walaupun tidak mudah, apalagi merawat yang sakit. Ya, hati lagi masalah, tapi bibir harus tersenyum. Tetapi percayalah, ya, kalau Tuhan ditinggikan, wow, dia akan tarik banyak orang. Saya berharap melalui kesempatan Ibu bekerja, engkau boleh mempersembahkan jiwa-jiwa bagi Tuhan. Tuhan berkati Ibu Wina. Terima kasih. Terima kasih Mbak Wina. Ibu Alan, barangkali Pak Hadi. Pak Hadi senyum-senyum doang toh. Ayo Bu Alan. Buka suara Pak Hadi. Selamat malam Pak Sutardi. Shalom, Kalau saya sering ini di YouTube doa pagi. Ya. Doa pagi Pak Sutardi. Ya. Kalau besok saya pagi juga begini, saya pimpin, Pak. Oh iya. Saya pekerjaannya jadi supir orang cacat, Pak. Tiap hari ngantar orang sakit, kadang ke rumah sakit, dan kadang ada juga yang ke rumah sakit jiwa. Mungkin saya sama ya, kayak Ibu Nena, Ibu Sarah, itu pelayanan. Kadang-kadang tuh yang ada ketemu yang kurang sedikit menyenangkan ya, ketemu orang-orang cacat pasti emosinya itu lebih tinggi, Pak. Kadang ya segala macam kejadian yang kita nggak duga-duga, sering yang tidak menyenangkan, tapi saya pikir ini adalah pelayanan. Dan saya selalu ingat ya dalam pesannya Pak Eras, kita
harus selalu menyayangin tuh terhadap sesama siapapun dia. Jadi saya terus pakai ingat, ya harus selalu ingat itu untuk supaya saya bisa menjaga supaya stabil juga, jangan terpancing emosi. Kadang-kadang ketemu langsung dilihat kita aja, lihat dia langsung nggak seneng, langsung kepengen kayak marah-marah sama kita. Tapi saya pikir, ya kata Pak Sutardi benar, kita senyum aja, jadi masalahnya nggak ada masalah, jadinya senyum. Ya itu yang bisa saya bagikan. Terima kasih Pak Sutardi. Wow, keren Pak Adi, keren. Oke, oke, oke. Wow. Jadi apa ya? Saya harus katakan, saya juga sangat diberkati melalui pertemuan kita ini. Mungkin kalau itu dipercayakan ke saya nggak sanggup kali, Pak. Tetapi ya itu tadi saya bilang, masing-masing panggilan kita itu beda-beda. Ya, dan saya yakin melalui pelayanan yang Bapak gulirkan, ya harus mendampingi orang yang perlu bantuan. Wow, top, top Pak. Tetaplah semangat Pak. Ya, Ya, Tuhan pasti menolong Bapak. Dan saran saya tetap, walaupun tidak bisa secara langsung, ketika Bapak membawa mereka, bawa mereka di dalam doamu. Doamu itu adalah separuh dari jawaban dari pergumulanmu. Amin. Tuhan memberkati Pak Adi. terima kasih Pak. Terima Sama-sama. kasih Pak Hadi. Bu Lili, Bu Alan. Ayo dong Bu Alan. Nggak mau. Ya udah, kalau gitu saya sendiri. Ya memang pekerjaanku adalah pelayananku. Ini sungguh luar biasa. Kita yang di sini digembleng setiap hari kena ngomel, tapi kita harus tetap senyum. Aduh, sebenarnya ya, dia kadang-kadang merasakan, hanya saja dia nggak pingin mengakui kalau pembantunya ini penurut gitu. Tetap aja diomelin, tetapi aku ya tetap senyum-senyum. Kalau diomelin senyum, dia lebih marah, Pak. Lebih marah katanya. "Ngapain senyum? Senyum apa?" katanya. Tetap aku senyum aja. Ya memang ikut orang itu harus sabar. Kalau di sini aku dikasih majikan harus ekstra sabar banget. Soalnya yang mamanya itu, yang nenek itu nggak bisa ngomong. Lah kosok baliknya itu, kebalikannya anaknya itu yang setiap hari tuh tantrum. Aduh, aku harus menghadapinya dengan sabar setiap hari. Tuhan beri kekuatan, puji Tuhan. Sekarang udah melewati 1,5 tahun. Aduh, terima kasih Pak Sutardi. Tuhan Yesus Oke. memberkati. Amin, amin. Oke. Ibu harus tetap bisa. Ingat, seperti tadi saya mention di renungan saya, gaji kita Iya, itu udah include dengan tantrumnya. iya betul. Dan percayalah, ibu pasti akan belajar sesuatu dari situ. Nah, disitulah kita Benar-benar. baru menyadari ternyata kalau orang lagi emosi, kita balas dengan emosi, runyam sudah. Tetapi memang kita tidak selalu stabil, ya. Kadang-kadang kita juga up and down, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tetapi ingat Bu, kalaupun ada sesuatu yang kurang berkenan di hati ibu, jangan coba-coba simpan, Amin. ya. Jangan Tuhan coba-coba menyimpan. simpan. Pokoknya hati Ibu Murti itu harus tulus. Dan percayalah, Iya. pencobaan yang kau alami tidak akan melebihi kekuatan. Amin. Tuhan berkati Ibu. Yes, terima kasih Pak Sutardi. Masih Sudah adakah cukup? teman-teman yang mau bertanya atau mau merespon? Apabila nggak ada, Mbak Vivi, Dehindra, ayo Mbak Vivi buka. Salam Pak Sutardi.
yang biasanya saya Shalom. lihat di doa pagi. Saya terberkati Shalom ya. Ibu. Haleluya. Untuk pelayanan malam hari ini, pekerjaanku adalah pelayananku. Puji Tuhan, saya baru 1 tahun ini gabung Rehoboth ya. Jadi dengan dari pengajaran Rehoboth ini benar-benar saya terberkati ya, terutama karakter. Karakter saya yang dulu ya, meskipun saya itu Kristen, tapi tapi setelah aku kenal Rehoboth, wah haleluya. Ya apalagi menghadapi majikan yang ya orang Chinese itu ya bisa dikatakan seperti itu ya, seperti tadi yang disampaikan Mbak Murtia ya. Jadi kalau aku di sini dapatnya karakter. Wah, puji Tuhan. Terima kasih untuk pengajaran malam hari ini Pak Sutardi. Sampai ketemu besok pagi Pak. Ibu tetap semangat ya. Engkau pasti bisa, pasti bisa. Dan saya berharap nanti ada waktunya Ibu Tuhan percayakan ke bagian lain atau majikan lain. Engkau pasti menemukan sesuatu. Engkau pasti menemukan sesuatu. Tuhan berkati Ibu Vivi. Amin. Dehendra, diem aja tuh. Lagi main apa Dehendra? Ayo, buka suara. Ya sudah, kalau tidak ada, bisa tolong Pak Sutardi tutup Baik. dalam doa dan berdoa untuk pastor senior kita. Terima kasih Pak Baik. Sutardi atas pelayanannya. Baik Bapak Ibu, saat yang indah kebersamaan kita melalui Zoom meeting ini, kita akan berdoa bersama-sama dan saya juga berterima kasih atas kesempatan yang boleh diberi sharing satu dengan yang lain. Bapa, saat ini kami ada di hadapan-Mu, berbicara tentang Tuhan dan juga pengalaman hidup kami. Kami tahu semua ada dalam monitor-Mu. Tuhan, Engkau menolong setiap anak-anak-Mu ini yang Tuhan percayakan untuk boleh bekerja di Hong Kong dan sekitarnya. Bapa, aku memohon anugerah kekuatan ekstra turun dari Bapa atas setiap anak-anak-Mu ini di pekerjaan mereka. Supaya lewat itu, nyatalah Tuhan yang mereka percayai atas orang-orang yang mereka rawat dan juga atas skill kemampuan yang boleh mereka tunjukkan. Diberkati komunitas Homeless Hong Kong ini ya Tuhan. Bahkan, jikalau ada di antara kami yang merindukan jamahan Tuhan secara khusus, terulurlah tangan-Mu. Sehingga segala keletihan kami, kekecewaan kami betul-betul pulih ya Tuhan. Bahkan, biar Engkau memberkati kami bersama dengan seluruh anggota keluarga kami. Sekalipun kami jauh di mata, tetapi sesungguhnya kami memiliki Tuhan yang dahsyat dan luar biasa. Diberkatilah semua anak-anak-Mu ini, maupun keluarga yang mereka tinggalkan. Bapa, aku berdoa, dijauhkan dari mereka niat jahat, celaka, mara bahaya. Dan biarlah atas rezeki, atas berkat yang mereka terima, itu menjadi alasan mereka juga untuk bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih Bapak tentang pelayanan host di Hoki. Bahkan pada malam ini kami membawa kekasih-Mu, Bapak Pendeta Erastus Sabdono. Tuhan terus merahmati. Dan akhirnya ya Tuhan, di akhir dari pertemuan kami ini, terulurlah tangan-Mu memberkati kami. Segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa di sorga, rahmat cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai hidup kita dari malam ini sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Pak Sutardi. Oke, Bapak Ibu. Terima kasih Sampai Pak ketemu Sutardi. Pak Sutardi. Tuhan berkati. Tuhan Tuhan berkati. Salam. Salam semuanya. Halo semua, God bless. God bless. God bless.